Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi psikologis, pelaku terutama, apa sih sebetulnya yang menyebabkan mereka tuh bisa setega itu melakukan tindakan kekerasan seksualitas kepada anak ya, atau pemerkosaan, ruda paksa demikian. Nah, ini ada beberapa aspek sebenarnya. Yang pertama memang individu tersebut ini memiliki kemampuan kontrol diri yang rendah ya. Jadi kemampuan dia untuk meregulasi emosi, untuk mengendalikan dirinya itu memang kecenderungannya rendah. Terus kemudian juga ada perilaku yang impulsif. Kemudian dia biasanya kecenderungannya ketika sesuatu yang tidak yang dia inginkan itu tidak didapatkan, itu ada kegelisahan. Dan kemudian pada beberapa individu kemampuan mereka untuk berpikir secara rasional, sebab akibat, problem solving ini rendah ya. Bisa terjadi karena berbagai hal, mungkin karena stres salah satunya. Lalu bisa juga karena memang individu tersebut memiliki gangguan gitu, ada disorder dalam dirinya ya, sehingga membuat dia tidak mampu untuk mengelola dirinya dengan baik gitu ya secara sosial. Lalu pada beberapa kasus ya, pada beberapa penelitian ternyata para pelaku kekerasan seksual kepada anak ini adalah korban juga di masa lalunya, di masa kecilnya, dan kemudian tidak ada penyelesaian secara tuntas gitu, sehingga yang dia pelajari atau yang dia hayati di bawah sadarnya dia bahwa perilaku tersebut adalah mungkin saja itu adalah sesuatu yang tepat, atau mungkin itu sebagai revenge-nya dia gitu, balas dendamnya dia gitu, karena ada secara psikologis ada sesuatu yang terluka secara mendalam. Nah, ketika dia memiliki kekuasaan lebih, ya tadi Bu Retno juga sudah menyampaikan ada relasi kuasa, memiliki kekuasaan yang lebih, memiliki otonomi yang besar, kemudian juga dominan, nah superior, kemudian ada kesempatan, nah itu dijadikan sebuah cara bagi dia untuk memuaskan keinginan seksualnya. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak Vidya. Mengapa kekerasan seksual ini juga dari beberapa yang terlapor dilakukannya oleh circle orang terdekat, Mbak? Apakah ada penyebabnya tersendiri atau bagaimana nih penjelasannya Mbak Irma? Ya, jadi memang banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan seksualitas pada anak ya, itu banyak terjadi pelakunya adalah mereka yang dikenal oleh anak itu tersebut gitu. Kenapa demikian? Yang pertama pelaku tersebut itu sudah mempelajari gitu, karena dia sangat dekat dengan anak, dia tahu kebiasaan anak seperti apa, dia tahu celahnya bagaimana ya, lalu kemudian apa titik lemah dari anak tersebut. Contohnya kenapa anak-anak menjadi mudah sekali diiming-imingi gitu ya, ada reward tertentu, kemudian ada ancaman karena si anak merasa ini adalah figur otoritasnya dia. Jadi ketika dia diancam oleh orang yang dia kenal, oleh orang yang memang lebih dewasa dan mungkin setiap hari dekat dengan dia, ada ketakutan ketika dia dipaksa melakukan itu, dia menjadi tidak berdaya. Lalu kemudian beberapa orang yang memang dekat sama anak ini memang memiliki kemampuan atau skill untuk menarik anak gitu. Jadi mereka umumnya mampu untuk mempesona anak gitu Mbak Vidya. Sehingga memang anak-anak menjadi mudah sekali untuk bisa diajak ya untuk melakukan beberapa hal. Nah, dan mereka itu memang biasanya adalah orang-orang yang paling tahu kebiasaan anak tersebut, maka bisa terjadi guru kepada siswa ya, terus kemudian juga orang tua ya, ayah kepada anak tirinya misalnya, atau paman terhadap keponakannya. Nah, karena memang circle itu yang paling tahu kebiasaan anak, kelemahan anak itu seperti apa, begitu.